Halo teman-teman, nama saya Ronald Aldio dari STIE Wiyata Mandala jurusan akuntansi. Saat ini saya ingin menjelaskan tentang modal intelektual atau biasa disebut dengan intellectual capital. Nah, modal intelektual adalah segala bentuk pengetahuan, keterampilan, dan kecerdasan yang dimiliki oleh individu atau organisasi. Ini mencakup kreativitas, inovasi, serta kemampuan untuk mengelola dan menggunakan informasi secara efektif. Modal intelektual juga terbagi di dalam beberapa komponen, seperti pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang, kemampuan untuk berpikir kritis, serta keterampilan dalam memecahkan masalah. Modal intelektual ini mencakup aset-aset yang terlihat yang berhubungan dengan ide, inovasi, dan kreativitas seperti hak cipta, paten, merek dagang, dan desain industri. Pentingnya modal intelektual dalam era informasi seperti sekarang. Modal intelektual sangat menentukan kesuksesan baik untuk individu yang ingin berkembang dalam karir maupun organisasi yang ingin tetap relevan dan inovatif. Dengan memiliki modal intelektual yang kuat, kita bisa lebih cepat beradaptasi dengan perubahan dengan menentukan solusi-solusi kreatif. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seorang pengusaha yang memiliki modal intelektual dalam bidang teknologi informasi akan lebih mudah memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan bisnisnya. Atau seorang profesional yang memiliki pengetahuan mendalam di bidang tertentu bisa lebih cepat menemukan solusi untuk masalah yang lebih kompleks. Kesimpulannya adalah modal intelektual adalah aset yang sangat berharga, yang penting bagi kita untuk terus mengembangkan pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki, baik melalui pendidikan formal maupun pengalaman hidup. Value added intellectual capital sendiri terbagi dalam 3 komponen utama, yaitu yang pertama ada human capital atau modal manusia yang merujuk pada keterampilan, pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan individu dalam suatu organisasi yang dapat berkontribusi pada penciptaan nilai bagi organisasi tersebut. Modal manusia mencakup aspek-aspek yang berhubungan dengan kualitas dan kapabilitas tenaga kerja dalam mencapai tujuan organisasi. Berikut elemen utama dalam human capital. Yang pertama, ada pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, pengalaman, atau penelitian. Yang kedua, ada keterampilan atau skill. Ketiga, pengalaman. Pengalaman yang luas seringkali berhubungan dengan kemampuan untuk membuat keputusan yang lebih baik. Keempat, ada komitmen dan motivasi. Lebih produktif, lebih kreatif, dan lebih loyal kepada organisasi. Indikator yang digunakan untuk mengukur human capital. Yang pertama ada rasio investasi dalam pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, produktivitas karyawan. 3, retensi dan kepuasan karyawan. Keempat, inovasi dan kreativitas. Yang kedua ada structural capital atau modal struktural. Adalah salah satu komponen dari modal intelektual yang berfokus pada elemen-elemen yang mendukung dan memfasilitasi operasi perusahaan jangka panjang. Berbeda dengan human capital yang berkaitan langsung dengan individu dan keahlian mereka, struktural capital mengacu pada sistem, struktur, proses, dan aset tidak berwujud yang ada dalam organisasi. Elemennya yaitu yang pertama, sistem informasi atau teknologi informasi yang memungkinkan perusahaan untuk menyimpan dan memproses dan menganalisis data. Kedua, hak kekayaan intelektual. Modal struktural juga mencakup aspek aset yang tidak berwujud seperti hak paten, hak cipta, merek dagang, dan desain industri yang dimiliki perusahaan. Hak-hak ini melindungi inovasi perusahaan dan memberikan keuntungan kompetitif dalam pasar. Yang ketiga ada budaya dan nilai perusahaan, melibatkan norma, pola pikir masyarakat, norma dan perilaku yang membentuk cara kerja dalam perusahaan. Keempat, ada organisasi dan hubungan organisasi, termasuk hubungan yang dibangun dengan mitra bisnis, pemasok, dan pelanggan, serta saluran komunikasi yang memungkinkan kolaborasi dan pertukaran informasi yang efisien. Mengapa struktural capital itu penting? Efisiensi operasional untuk meningkatkan efisiensi dan kerja yang mengurangi biaya operasional. Lalu, inovasi berkelanjutan seperti paten dan merek dagang memberikan dasar bagi perusahaan untuk terus berinovasi dan memimpin pasar. Lalu berikutnya daya saing yang berkelanjutan, infrastruktur yang kuat, memberi perusahaan keunggulan jangka panjang. Dan yang terakhir,
untuk meningkatkan nilai perusahaan itu sendiri. Contoh implementasi struktural capital, yaitu perusahaan besar seperti Apple dan Google. Yang ketiga, yang terakhir ada relational capital. Relational capital adalah nilai yang dihasilkan dari hubungan yang terjalin antara perusahaan dan pemangku kepentingannya, baik internal maupun eksternal. Hubungan yang penting menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif perusahaan, seperti hubungan dengan pelanggan, pemasok, mitra bisnis, komunitas, serta hubungan dengan investor atau bahkan pemerintah. Pentingnya relational capital dalam VAIC yaitu keunggulan kompetitif berkelanjutan, meningkatkan profitabilitas, inovasi yang lebih tepat, mengurangi risiko, dan ada komponen-komponen yang terdiri dari berikut. Hubungan dengan pelanggan. Yang pertama, pelanggan adalah aset utama dalam hampir setiap bisnis. Perusahaan yang dapat membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan pelanggan cenderung memiliki loyalitas pelanggan yang lebih tinggi, yang berujung pada pendapatan yang berkelanjutan. Yang kedua, hubungan dengan pemasok atau mitra bisnis. Hubungan yang kuat dapat menghasilkan keandalan, pasokan yang lebih baik, dan negosiasi harga yang lebih baik. Ketiga, hubungan dengan investor. Hal ini dapat mencakup laporan keuangan yang jelas, komunikasi yang jujur mengenai kondisi perusahaan, dan strategi jangka panjang yang kuat. Yang keempat, hubungan dengan pemerintah dan media. Keterlibatan perusahaan dengan masyarakat dan regulasi pemerintah bisa memberikan keuntungan reputasi dan mendukung keberlanjutan, seperti contohnya CSR yang dapat memperkuat citra positif dan kepercayaan publik. Untuk mengukur relational capital dapat dengan menggunakan indikator sebagai berikut: tingkat kepuasan pelanggan, retensi pelanggan, frekuensi dan kualitas interaksi dengan mitra, reputasi merek, dan yang terakhir, loyalitas pelanggan. Ya, sekian penjelasan saya mengenai intellectual capital. Mohon maaf jika ada kesalahan baik penyebutan maupun informasi. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Saya Ronald Aldio, terima kasih telah menonton video ini.